Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke bosku semuanya, hari ini kita mau bahas buah laptop terbaru punya Lenovo yang nanti kalau kalian beli, dia itu punya 4 buah keuntungan utama. Yang pertama, tampilannya super mewah bro. Asli laptop ini istimewa. Di bagian cover luar ada lapisan kulit sintetisnya. Terus yang kedua, laptop ini dia punya dapur pacu kenceng, prosesor ada NPU-nya alias ada AI-nya juga. Yang ketiga, layarnya bening pakai OLED, bisa dilipat plus ada touchscreen-nya. Terakhir yang keempat, baterainya awet sebab laptop ini prosesornya sudah mengantongi sertifikasi Intel Evo Edition yang bisa kita pakai seharian tanpa dicas sama sekali. Jadi ya wis nggak usah lama-lama bro ya, langsung aja kita bahas ini dia. Lenovo Yoga 7 2-in-1 14i LL10 yang harganya di bawah di angka 23 jutaan rupiah. Nah dari sini buat teman-teman yang ingin beli harga lebih murah, varian ini ada yang Intel Core Ultra 5-nya di bawah di angka 20 juta rupiah. Bedanya selain prosesor, nanti seri ini juga punya perbedaan dari penyimpanan. Dari yang Core Ultra 7 1 tera, kalau Ultra 5-nya dia pakai 512 GB. Selanjutnya kalau kita lihat secara fungsi, laptop ini kayaknya bisa menjadi pilihan utama nih buat teman-teman yang memang cari tampilan perfeksionis alias teman-teman itu butuh praktis, dan laptop ini bisa fleksibel karena layarnya bisa kita manfaatin untuk tablet dan juga kita manfaatin untuk kebutuhan banyak meeting sama klien-klien yang ujung-ujungnya cari untung gede. Untuk detail performanya kita harus lihat dulu bahwa laptop ini punya dapur pacu super kencang yaitu Intel Core Ultra 7 256V. Nah, prosesor ini bro, dia punya speed maksimal hingga di angka 4,8 GHz. Dan jenis prosesor ini juga termasuk salah satu laptop yang sudah mengantongi sertifikat Copilot Plus PC karena di dalamnya punya AI atau NPU up to 47 TFPS. Lalu VGA-nya dia juga termasuk kencang karena pakai Intel Agravi 140V yang bisa menghandle kebanyakan software berat, termasuk kalian ingin main game AAA di laptop ini juga masih mampu. Lalu untuk RAM-nya dia pakai 16 GB DDR5, penyimpanan jumbo 1 tera pakai M2 NVMe Gen 4, speednya kencang banget di atas 7000-an Mbps, dan softwarenya laptop ini termasuk juga lengkap, ada Windows 11, ada Office 365, bisa juga pakai Office Home 2024. Untuk layarnya dia pakai ukuran standar bro, 14 in, tapi resolusinya nggak kaleng-kaleng, pakai 2,8K, panel OLED, touchscreen plus bisa dilipat. Informasi terakhirnya adalah laptop ini pun punya garansi panjang selama 3 tahun plus ADP. Jadi saya bisa bilang secara kemampuan laptop ini udah mumpuni untuk bisa menghandle berbagai jenis software, entah kebutuhan ringan, sedang maupun berat. Contoh ini, para penggunanya ini akan cocok atau relevan para tenaga pengajar, entah guru, dosen ataupun para trainer. Atau case yang lain, teman-teman menggunakan laptop ini sebagai seorang mahasiswa, kalian programmer hingga content creator, saya bisa bilang laptop ini merupakan salah satu laptop lipat pintar serba bisa yang patut untuk kita rekomendasikan. Biasanya ya bro ya, kalau kita ngebahas soal seri Yoga, umumnya varian warnanya itu cuman punya 2 macam aja. Yang satu kalau nggak silver, paling-paling teman-teman dapat yang varian biru gelap. Nah yang ini bro, dia punya tampilan lebih eksklusif dan juga mewah karena punya varian warna baru, yaitu warna putih tulang atau bahasa kerennya Lenovo ngasih nama yaitu Seashell. Dan terlebih lagi kalau kita perhatikan, bahan untuk materialnya ini juga jauh lebih eksklusif. Dia berbahan campuran antara aluminium di berbagai sisi, dan di cover luarnya dia itu berbahan dari kulit sintetis. Atau nama kerennya Lenovo ngasih nama Silicon Vegan Leather. Nah efeknya pas kita pegang, dia ini kerasa bertekstur dan juga soft. Terus di bagian tengah ini juga masih punya logo Lenovo. Efek sampingnya nih, pas teman-teman kalau udah pakai laptop ini, kelihatannya kayak, wah memang laptop ini kelihatan lebih mahal dibandingkan harga yang sudah ditawarkan. Berikutnya laptop ini pun casingnya sudah mengantongi sertifikasi military 810H dan juga punya bobot yang termasuk enteng. Pas kita timbang dan diangkat, dia itu bobot totalnya hanya di angka 1,38 kg dan ketebalannya di angka 15,95 mm. Ketebalan ini meskipun terlihat tipis, tapi si Lenovo juga tetap menyematkan I/O port yang cukup lengkap.
mulai dari colokan port HDMI, 2 buah Thunderbolt, jack 3.5, colokan micro card reader sampai USB. Tambahannya dia juga punya tombol power tersematkan di bagian kanan. Jadi apapun kebutuhan teman-teman, si Lenovo Yoga ini sudah siap menemani, tinggal colok kiri maupun colok kanan. Geser ke bagian layar, pengalaman saya yang enak adalah karena layar laptop ini selain dia punya hardware eksklusif dan juga nyaman di mata karena pakai OLED ukuran 14 in, dia itu punya fitur-fitur premium. Salah satunya kalau teman-teman perhatikan, nanti teman-teman pas pakai di dalam ruangan ataupun luar ruangan, dia itu bisa otomatis menyesuaikan pencahayaan brightness-nya. Nah, ini fitur menarik loh ya, karena fitur ini tidak ada di sembarang laptop punya Lenovo. Teman-teman bisa masuk ke settingan display, terus klik aja di settingan brightness. Nanti teman-teman akan melihat settingan itu kalau kita nyalakan, dia akan otomatis menyesuaikan pencahayaan entah di dalam ruangan ataupun luar ruangan. Berikutnya, layar laptop ini kan dia punya layar resolusi tinggi di angka 2,8K. Nah, di resolusi tinggi ini, si Lenovo juga tetap menyematkan hardware yang bagus yang lain, yaitu refresh rate tinggi di angka 120Hz. Kabar baiknya, pas teman-teman ingin nyeting refresh rate-nya, teman-teman tinggal tekan aja tombol Fn sama R yang otomatis akan berpindah dari 60 ke 120Hz. Efek sampingnya ketika teman-teman nyeting di resolusi atau refresh lebih tinggi, nanti kebutuhan apapun yang kalian lakukan, entah itu untuk nonton entertain ataupun kerja hingga cari hiburan kayak bermain game, nanti tampilannya akan jauh lebih smooth pas teman-teman pakai refresh di angka yang lebih tinggi. Terus untuk fitur yang lain yang saya rasakan cukup nyaman adalah laptop ini kan dia OLED plus bisa touchscreen dan lipat. Dengan adanya kemudahan fleksibilitas kemudahan pemakaian, laptop ini pas kita pakai untuk nyatet, gambar ataupun bikin sketch, dia itu pen pressure-nya ini memiliki tingkat penekanan yang cukup nyaman, mirip kayak kalian nulis di kertas. Terlebih lagi untuk stylus pen-nya ini dia punya kelebihan bisa kita recharge dan punya 2 buah tombol. Settingnya pun untuk tombol ini cukup mudah. Teman-teman tinggal masuk aja ke settingan pen setting dan dia punya 2 tombol ini defaultnya. Yang bawah kita bisa nyeting untuk tombol erase alias menghapus. Yang atas bisa kita sesuaikan atau dua-duanya kalian bisa nyeting di dalam settingan pen seperti ini. Lanjut kita geser ke bagian atas, kameranya ini juga proper, pakai hardware tinggi 1080p 30fps yang bisa berfungsi ganda. Selain enak untuk kebutuhan meeting, nanti teman-teman juga bisa masukin password lewat kamera ini. Oke teman-teman, ini adalah hasil pengujian dari kamera punya Lenovo Yoga 7 2-in-1 yang kita bahas. Dia punya fitur unggulan yaitu Windows 3 Effect. Jadi di bagian belakang seperti yang teman perhatikan, dia itu bisa ngeblur, bisa eye contact, dan juga auto framing. Jadi dia akan mengikuti pergerakan teman-teman yang bisa disesuaikan sama kebutuhan ruangan kalian. Ini terlihat benar-benar jernih, suaranya pun terlihat clear seperti ini. Geser ke sisi yang lain, saya nyoba ngetik di laptop ini, rasanya itu cukup nyaman, empuk, karena di setiap keycap yang ada di sini bro, dia itu punya cekungan. Warnanya putih, mungkin ini kayak kerasa gampang kotor. Tapi kalau kita lihat, fitur utama laptop ini, keyboardnya juga punya silk coating, alias dia itu punya lapisan yang melindungi supaya nggak gampang kotor, termasuk ada fitur bracket warna putih. Nah ini pas teman-teman pakai seri Yoga ini, untuk shortcut-shortcutnya juga akan dimudahkan. Pas teman-teman ingin meningkatkan performanya, bisa tekan Fn sama Q. Atau pas kalian ingin mematikan fungsi touchpad yang ada di bagian sini, teman-teman tinggal tekan aja Fn sama M. Nah dengan adanya semua fitur ini, saya berharap ini bisa memudahkan teman-teman pas pakai laptop Lenovo Yoga Slim 7 2-in-1. Geser bagian touchpad, ukurannya cukup lebar, nyaman, bisa klik kanan klik kiri. Terus laptop ini pun punya WiFi yang peka banget sama sinyal karena pakai seri baru, yaitu WiFi 7 termasuk Bluetooth 5.4. Dan kalau kita bongkar bagian dalam, laptop ini punya dukungan sistem cooling yang bagus. Dia pakai single fan, 2 buah headlamp sama single exhaust. Dengan suhu tertinggi waktu kita keber yang berat-berat, si Lenovo Yoga Slim 7 2-in-1 ini hanya mencapai di angka 48 derajat Celcius. Nah, suhu itu adalah suhu tertinggi waktu kita buat benchmark, bermain game, dan juga render video. Lanjut yang terakhir, kita akan ngebahas soal baterainya. Karena laptop ini punya baterai cukup jumbo, dikasih kapasitas 70 Wh dengan hardware seperti ini. Jadi dia kalau kita pakai tanpa dicas sama sekali, laptop ini mampu bertahan di angka 10-13 jam. Terlebih lagi kalau teman perhatikan, pas di awal tadi kita ngebahas soal prosesor Intel Core Ultra 7, di bagian stikernya dia itu punya sertifikat Evo Edition, yang artinya dia ini hemat untuk konsumsi daya. Alhasil selain kapasitasnya gede, untuk dipakai laptop ini juga bisa di angka belasan jam tanpa dicas sama sekali.
Bonusnya pas teman-teman ingin menggunakan laptop ini pas lagi gabut, kalian ingin nonton YouTube ataupun kalian ingin dengerin Spotify, audionya proper banget bro. Dia pakai Dolby dan contoh suaranya seperti ini. Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen yang terakhir, yaitu segmen mendang-mending. Nah, di segmen ini, kita seperti biasa akan compare laptop yang kita bahas versus merek lain, tentunya dengan tolak ukur yang berbeda-beda. Kali ini tolak ukurnya kita sama-sama ambil prosesornya sama, yaitu Ultra 7 256V, dan laptop itu pun sama-sama bisa touchscreen plus bisa dilipat 360 derajat. Cuma sayangnya pas kita udah riset yang speknya sama seperti ini cuman ada di satu merek, yaitu punya Asus di tipe VivoBook 14 Flip OLED TP3407SA. Detailnya kalau kalian perhatikan seperti ini bro ya, antara punya Lenovo sama punya Asus. Kalau kita perhatikan prosesornya memang sama, yaitu pakai Ultra 7 256V, RAM sama-sama 16GB, tapi penyimpanannya beda. Si Asus ini dia punya penyimpanan lebih kecil yaitu 512, sementara Lenovo dia itu sudah menggunakan 1 tera. Terus kalau urusan harga, si Asus ini lebih murah karena dibanderol mulai di angka 22 juta rupiah, sementara Lenovo dia itu dibanderol di angka 23 juta rupiah. Dan terakhir perbandingannya yang perlu kita perhatikan juga adalah garansi dari laptop ini berbeda. Lenovo 3 tahun, terus Asus itu cuma 2 tahun. Kesimpulannya kalau ditanya, antara Asus dan Lenovo yang punya spek serupa, kayaknya saya masih bisa bilang Lenovo pilihan terbaik. Karena dengan penyimpanan 1 tera, tampilan lebih mewah, fitur premium udah kita bahas mulai awal sampai akhir tadi, Lenovo akan mampu memberikan keeksklusifitasan yang tidak akan teman-teman dapatkan di seri Asus. Dan mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cus. Semoga bermanfaat kawan, oke? Mantap. Inilah rekomendasi buat teman-teman yang cari laptop tipis, bisa dilipat dan serba bisa.